Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Pak Gahmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya? Iya, betul Pak Santot. Hidup kita sudah tidak aman lagi. Bagaimana ya nasib kita selanjutnya? Ya, bagaimana ya? Tiba-tiba orang Belanda datang bersama pengawalnya. Tunduklah kalian kepada I. Kalau tidak, your house dan sisinya akan menjadi milikku. Ya, kami tunduk pada Tuan. Bram, cepat ambilkan mereka sembako. Baik Tuan. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang dihormati di sini. Ini untuk kalian, Tuan. Saya dengar ada dua golongan yang kita bisa manfaatkan di sini. Tanpa gitu, Tuan. Ide bagus, Bram. Tugas kita adalah sekarang menghasut kedua golongan tersebut. Baik, Tuan. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentot sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Kaum hitam duduk di bawah sedang melakukan permainan kartu atau berjudi. Pemahamannya. Hei kalian, hentikan permainan itu. Kaum hitam melihat ke arah Tuanku Perbuatan Imam kalian itu salah. Islam telah melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Tidak, ini tradisi kami. Hentikan atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum hitam. Tak guna, pergi kalian jika kesini hanya untuk melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan kami tidak memaksa kalian untuk berhenti. Baiklah, jika itu keinginan kalian, semoga kalian akan segera bertobat. Omong kosong, kita lanjutkan. James sedang berjalan-jalan dengan pengawalnya, kemudian bertemu dengan Sentot. I kesini hanya untuk memberitahu tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga Tuhan kembali ke sini? Apakah kalian tidak sadar jumlah kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kaum hitam akan menggunakan segala cara apapun untuk menghancurkan kaum kalian. Benarkah itu, Tuan? Kalau kau tidak percaya, ambil semua uang ini. Dan jika aku berbohong, gunakanlah semua uang ini. Tidak, terima kasih, Tuan. Baiklah, kita akan lundingkan masalah ini lagi. Baiklah, saya pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon. Hati-hati, Tuan. Wah, ini betul mereka mengkaitkan gitu, Tuan. Di tempat lain, Bram sedang menghasut kaum putih, sama dengan cara James. Hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut. Kaum putih dan kaum hitam sudah terhasut oleh perkataan James. Pada saat Darmi dan Kartin bertemu di jalan, mereka sempat berdebat. Kemudian, tak lama perdebatan mereka membuat kaum masing-masing jadi panas dan terjadi perang antar kaum. Gosip tidak baik pada warga sekitar tentang kaum hitam. Apa-apaan ini? Tidak, kalian telah menghancurkan nama baik kaum putih. Kalianlah yang menghina kami. Kalau begitu, apa kamu membantu Tuan ke Imam Bonjol? Jika kalian telah menghina nama baik kaum putih. Baiklah, jika itu yang ingin kau laporkan pada Imam Bonjol, maka aku akan melaporkan ini pada pemimpin kami. Saat itulah kaum putih dan kaum hitam sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum hitam bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Tuan hitam, saya harap kita jangan saling panas karena saling beda agama dan karena kesalahpahaman yang telah disebabkan oleh Darmi dan Kartin kemarin. Sebenarnya salah jika kamu ingin membuktikan siapa yang benar dan tidak dengan cara berperang. Apakah kamu takut menghadapi kaum hitam sehingga kamu takut jika kita berperang? Aku tak takut untuk berperang, tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Serang! Perang pun terjadi antara kaum putih dan kaum hitam. Tuan, kita harus segera mundur karena banyak pasukan kita yang telah gugur. Baiklah, suruh semua pasukan mundur. Semua pasukan, mundur! Ayo mundur! Mundur! Karena kekalahan kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam, ia memerintahkan untuk meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Utusan dari kaum hitam pun berangkat menemui pihak Belanda. Kami telah kalah melawan kaum putih. Jadi kami memerlukan bantuan Tuhan untuk melawan kaum putih. Baiklah, aku akan membantunya, tapi dengan tidak cara berperang. Aku akan membuat perjanjian antara kaum kalian dan kaum putih. Terima kasih. Saya pergi dulu. Malam, Tuan.
Tuan, bagaimana kita membuat pertemuan antara dua kaum tersebut? Lalu kita membuat perjanjian pembagian perbatasan. Ide bagus, Bram. James pun mengadakan pertemuan dan kaum hitam dan kaum putih. Untuk membagi kedua perbatasan, tentaraku yang akan membagi garisnya agar kalian saling hidup aman. Oke? Baiklah, aku akan setuju juga begitu. Tapi jika kaum putih melewati perbatasan, kami sebagai kaum hitam akan menghukumnya. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian ini, karena antara kaum hitam dan kaum putih tidak ada perbedaan. Tetapi karena kaum hitam telah memutuskan untuk setuju, maka aku akan setuju. Belum lama perjanjian dibuat, Belanda mengingkari perjanjian tersebut, dan kaum hitam pun menyadari, karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam pada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam, dengan dipaksa kerja. Pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Kau telah lihat kan apa yang telah dilakukan Belanda terhadap penduduk di sekitar kita? Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, aku telah melihatnya. Dan maafkan aku karena telah terlalu percaya kepada mereka. Sekarang kita hanya perlu mengusir mereka dari Minangkabau ini. Tapi bagaimana caranya? Baiklah, kita harus bersatu untuk mengusir orang Belanda tersebut. Sekarang, kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik, Kita besok bertemu di peristirahatan Belanda di saat fajar. Aku akan membawa pengikutku. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Perang pun terjadi antara kaum putih dan kaum hitam melawan Belanda. Pada saat pasukan kaum hitam dan kaum putih menyerang tempat Belanda, James melarikan diri dan bersembunyi. Pasukan kaum hitam dan kaum putih pun kembali. Setelah cukup lama bersembunyi, pihak Belanda meminta bantuan dari pasukan yang berada di Pulau Jawa. Dengan bantuan 500 pasukan tentara, Belanda pun akhirnya memenangkan peperangan. Tuan, Imam Bonjol masih kabur. Kurang ajar. Dan bagaimana dengan Tuan Hitam itu? Apakah dia ikut juga? Tidak, dia sudah gugur di peperangan. Bagus, akhirnya kita menang. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat atau Minangkabau yang menjadi milik Belanda.